Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Hasan dari kelas A Psikologi Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai minat dan bakat yang langsung ditugaskan dari dosen pengampu kita, yaitu Ibu Nurul Maulida Alwi SPD MPD. Tanpa berlama-lama, kita langsung kepada pembahasan dari materi minat dan bakat. Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai materi minat dan bakat, kita harus mengetahui apa sih itu minat dan bakat. Nah, kita akan membahas pertama itu adalah minat. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan atau dorongan yang membuat seseorang merasa tertarik dan terlibat dalam kegiatan tertentu. Dalam pendidikan, minat siswa mencerminkan pembelajaran atau aktivitas yang mereka sukai. Minat ini tidak terbatas pada pelajaran akademik seperti matematika atau sains, tetapi juga mencakup hobi dan kegiatan ekstrakurikuler. Ketika siswa memiliki minat yang kuat, mereka cenderung lebih proaktif dalam mencari informasi, berprestasi aktif dalam kelas, dan merasa lebih puas dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang minat siswa adalah kunci utama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada bakat. Bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menjadi keunggulan dalam bidang tertentu. Bakat bisa bersifat alami seperti bakat musik, seni, dan olahraga, dan seringkali tampak sejak usia dini. Namun, meskipun seseorang memiliki bakat, pengembangan lebih lanjut melalui latihan dan pengalaman sangatlah penting. Perlu dicatat bahwa yang tidak diasah dapat memudar seiring waktu, sehingga penting bagi institusi pendidikan untuk memberikan dukungan yang tepat agar siswa dapat menggali dan mengembangkan bakat tersebut. Kombinasi antara minat yang kuat dan bakat alami sering menghasilkan individu yang sukses dalam karir mereka. Selanjutnya ada pentingnya memahami minat. Memahami minat siswa bukan hanya tentang mengetahui apa yang mereka sukai. Ia juga berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan tujuan pembelajaran. Ketika siswa memahami minat mereka, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan berjuang dalam proses pembelajaran atau proses belajar di dalam kelas. Minat dapat berfungsi sebagai pendorong intrinsik yang membuat siswa tetap terlibat dalam pekerjaan mereka, bahkan ketika menghadapi rintangan. Ini juga berkontribusi pada pengembangan identitas diri, mampu membuat siswa merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang mereka buat terkait pendidikan dan karir. Berikutnya ada hubungan antara minat dan bakat. Saling ketergantungan antara minat dan bakat sangatlah kuat. Siswa yang memiliki minat dalam suatu bidang cenderung meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan minat
mereka. Sehingga meningkatkan keterampilan dan bakat mereka. Misalnya, seorang pelajar yang sangat menyukai olahraga cenderung berlatih lebih keras dan mengikuti berbagai macam kompetisi yang pada gilirannya membuat bakat mereka semakin berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan minat harus dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan bakat. Nah, selanjutnya ada pendekatan psikologi dalam pengembangan minat. Teori-teori dalam psikologi pendidikan seperti teori konstruktivisme menekankan pentingnya pengalaman belajar yang aktif dan kolaboratif. Pendidik harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengeksplor minat mereka melalui proyek, riset, dan kegiatan praktikal lainnya. Penekanan dalam pembelajaran praktis tidak hanya membuat pelajaran lebih menarik, tetapi juga memperkuat pemahaman siswa, memberi mereka pengalaman nyata yang bisa mengasah bakat mereka. Dengan mengadopsi pendekatan ini, siswa dapat belajar untuk merangkul minat dan pertumbuhan bakat mereka secara berkelanjutan. Selanjutnya ada peran lingkungan dalam pembentukan minat. Lingkungan berperan signifikan dalam membentuk minat dan bakat siswa. Dukungan orang tua, guru, dan teman sebaya dapat menciptakan atmosfer yang mendukung penemuan dan pengembangan minat. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, baik melalui dorongan maupun partisipasi dalam kegiatan sekolah, dapat memberikan rasa aman bagi siswa. Selain itu, sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan karakter dapat membantu siswa menemukan minat mereka. Lingkungan yang positif dan sportif sangat penting membangun basis yang kuat bagi pengembangan individu para siswa. Selanjutnya ada mengukur minat dan bakat. Alat dan metode untuk mengukur minat dan bakat harus bervariasi dan adaptif. Tes minat seperti Strong Interest Inventory atau Self-Directed Share dapat memberikan panduan bagi siswa untuk memahami kecenderungan mereka. Selain itu, observasi langsung oleh pendidik atau mentor dapat juga memunculkan minat dan bakat yang tidak terduga. Penerapan metode ini membantu menciptakan rencana pembelajaran yang lebih individu dengan mengakomodasi keunikan setiap siswa, sehingga mereka dapat meraih potensi maksimal mereka. Nah, selanjutnya ada kasus praktis. Contoh nyata dari individu yang berhasil mengembangkan minat dan bakat mereka bisa menjadi sumber inspirasi. Banyak seniman, ilmuwan, dan atlet terkenal menemukan bakat mereka
berkat lingkungan yang mendorong mereka untuk berlatih dan fokus pada minat mereka. Beberapa contoh yang bisa diambil itu adalah tokoh-tokoh seperti Albert Einstein yang menunjukkan minat terhadap sains dari usia muda, atau Beethoven, itu dia dalam musikal. Nah, kisah-kisah ini dapat menginspirasi siswa untuk mengejar impian mereka meskipun ada rintangan untuk kedepannya. Berikutnya itu ada bakti pendidikan dalam mengembangkan minat. Nah, peran pendidikan dalam membantu siswa menemukan dan mengembangkan minat mereka sangatlah krusial. Guru harus membangun hubungan positif dengan siswa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi pribadi. Dengan memberikan umpan balik positif, guru dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru. Selain itu, pendidik dapat menciptakan berbagai pengalaman belajar, mulai dari proyek kelompok hingga kompetisi yang menantang siswa untuk mengasah dan mengeksplorasi bakat mereka lebih lanjut. Selanjutnya itu ada tantangan dalam membangun minat. Meskipun banyak manfaat, ada berbagai tantangan dalam membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka, seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan dukungan dari keluarga, dan tekanan akademis seringkali menjadi hambatan mereka. Terkadang, siswa juga mengalami kebingungan tentang minat mereka karena tuntutan untuk berprestasi di berbagai bidang. Pendidikan dan orang tua perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi tantangan ini dan mencari cara untuk mendukung siswa menjalani perjalanan penemuan pribadi, atau mereka harus menemukan kepribadian mereka. Begitulah. Selanjutnya itu ada strategi untuk mendorong minat siswa. Untuk membantu siswa dalam mengeksplorasi dan mengembangkan minat mereka, guru dapat menerapkan berbagai strategi. Prinsip pembelajaran berbasis proyek, misalnya, mampu menghubungkan materi pelajaran dengan minat siswa, mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti klub debat, seni, atau olahraga. Juga berguna bagi mereka untuk menemukan minat baru. Selain itu, mendatangkan pembicara tamu dari berbagai bidang bisa memicu inspirasi dan memperluas pandangan bagi para siswa. Secara keseluruhan, pemahaman tentang minat dan bakat sangat penting dalam konteks pendidikan. Identifikasi dan pengembangan kedua elemen ini dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Dengan dukungan dari lingkungan yang positif dan metodologi pengajaran yang tepat, siswa tidak hanya mampu mengenali minat mereka, tetapi juga mengembangkan bakat yang ada menjadi keunggulan yang bermanfaat di masa depannya mereka. Kesadaran ini menawarkan peluang bagi individu untuk meraih kesuksesan, memenuhi harapan, dan menggapai impian mereka. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi minat dan bakat.
lebih dan kurangnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah.